Ini kecilin bolanya. Biar ini aja yang ini. Azam. Anda bisa nggak di sini? Ya, Anda jaga sini misalnya. Gimana bisa nggak ente? Antengnya? Payah. Ente bisa nggak antengnya? Jadi antar sama Ipin. Ya tunggu ini, tunggu aja. Tunggu aja. Anda nunggu ente kesini aja. Kesini aja ya. Ada ya. Duplikat screen key. Yuk, langsung sini lagi. Wih, jangan ngilangin kamera ini. Aduh. Kata lagi nggak? Kata lagi. Ayo, sana ke sana. Lagi. Sambil nasi ya, nasi. Makan sih. Kameranya dimatiin atau nggak usah, Gan? Kameranya biarin aja. Hah? Matiin aja kamera ini. Soundnya jangan nyalain.
Makanya disuruh timang sudah datang sama sama, jadi sekarang cabut sama anak. Yang lebih siapa? Ayo bergantian sama. Oh, Jadi ini saya yang sudah di lapangan, dia tahu orangnya. iya iya. Ini kita yang baru berapa yuk? Ayo dapat. Sudah prestasi. Dia langkahnya di depan, langkahnya ternyata dia di depan, tapi berangnya di depan. Lambat. Lambat. Malah datang di ramai. Berapa? Iya. Ya. Barangnya sudah dikirim. Jadi kalau Sudah dilihatnya. nanti saya ambil. Dipastikan. Ya. Kalau nanti saya langsung on the spot. Jadi lagi ini file. Ya. Kalau saya untuk dari mana saya dulu. Sampel dari kasih saya. Baik kita semua. Tapi kita nggak boleh Stop di kirim sendiri. dilihat sendiri. Ya, saya mau barang dua saya mixing supaya jadi rata Barang berulang sudah jadi. udah jadi ya belum nanti kita mixing sama aja yang lebih pedas dan saya nggak tahu ini nanti masuk Ya kan sampai kita sudah dia sampai dimasuk dulu, disesuaikan dulu. Itu juga kalau berasa Allah kayak apa pasti ya saya jawab ya jatuh ya. Kalau saya nggak rasa bisa saya udah balik semua. semua saya bilang
orang bilang nggak ada orang gitu ya di sana. Ya kalau sana dan ya karena ini nggak ada levelnya itu ya mana saja belum pernah belum ini. Kalau bilang mas, gimana lain saya bilang dia negosiasinya begini, harus begini, saya bilang nanti kalau ini bilang ini bukan bukan yang bilang kok dia bisa kita ambil terus kita yang kita berikan nah pada saat kita mau beli Harus jelas kita apa harus kita step lain bersama. kalau punya orang lain mungkin harganya ya kayak sekarang ini kalau kita dulu masuk untuk dulu yang segar justru pada seorang lagi Ini kita sudah dari tulisan jangan kita begitu seorang
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa berdiri, nggak apa ya, Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Kalau nunggu ntar tambah ini ya, tambah molor gitu. udah telat 1 jam ya. Sebelumnya mohon maaf ya. Insyaallah mudah-mudahan kita coba efektifkan sampai apa namanya. Oke, bentar. Zam, ini ambilnya gimana Zam? Oh iya. Oh iya, sorry. Oke, kedengeran kan ya? Kalau kita lihat di YouTube, dia dari teman bisa datang juga, misalnya bisa nonton di YouTube, bicara kita sholat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, puji syukur kepada Allah SWT pada siang hari ini ya, siang menjelang sore, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan untuk bisa silaturahim ya. Ini insyaallah program pertama insyaallah ya, program pertama dari seminar, kemudian nanti kita adakan juga workshop gitu ya. Insyaallah akan rutin diadakan oleh Jackfood insyaallah untuk ke depan ya. Bukan hanya untuk agen dan distributornya, tapi juga kita berharap bisa untuk masyarakat luas. Makanya insyaallah kita berikan free trainingnya, asalkan mau datang ke sini gitu ya, insyaallah, dan juga kita usahakan live juga gitu. Kemudian salam terlupa katakan pada sauri teladan terbaik kita Nabi Allah Muhammad SAW yang sudah memberikan kita inspirasi ya. Kalau sekarang kita berbicara tentang bisnis pada saat ini gitu ya, satu-satunya inspirasi kita ya Rasulullah gitu, nggak ada yang lain gitu ya. Rasulullah dan para sahabat, mereka lah orang-orang yang kalau kita bicarakan sampai sekarang orang-orang yang terkaya gitu ya, bagaimana mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Insyaallah. Mudah-mudahan di ruangan ini itu adalah orang-orang yang akan menuju ke sana Insyaallah. Amin ya rabbal alamin Insyaallah ya. Tujuannya itu ya Bu ya, nggak ada yang lain Insyaallah kalau dari bisnis ya. Nah, alhamdulillah hari ini hari Sabtu ya Bapak Ibu ya, hari Sabtu. Kalau weekday kayak gini, weekend kayak gini enaknya kalau orang yang kerja kan namanya ya. Ya udahlah istirahatlah, tidur gitu ya. Apalagi jalan-jalan mungkin ya Bu ya sama keluarga. Kalau Bu Ibu ini jauh-jauh dari Seragen gitu ya, sekalian jalan-jalan nih Bu ya ke Jakarta insyaallah, masya Allah ya. Yang mudah-mudahan berkah ya Bu perjalanannya insyaallah ya. Tadi yang datang jauh-jauh juga dari Depok tuh ada Bu Vera ya. Yang Kalisari belum pada mendekat nih Bu. Diundang ya insyaallah ya. Jadi total peserta sebenarnya kita mau tidak membatasi juga. Insya Allah mudah-mudahan nanti sampai hari kita coba sama-sama sharing. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan ya, luar biasa, ada Pak Haji Rudi, kemudian ada Coach Rahmat juga ya, ada Pak Ian. Nanti kita akan sharing bagaimana ini udah akhir tahun ya 2021. Kenapa? Kita mungkin mengalami hal yang luar biasa di 2 tahun belakangan mungkin ya. Kalau mungkin Bapak Ibu, saya sendiri juga mengalami sangat luar biasa ya, 2020 ya awalnya pandemi ya, 2020 kemudian 2021 gitu ya. Luar biasa pandemi ya, efeknya terhadap bisnis mungkin Bapak Ibu merasakan efeknya juga gitu ya, apalagi di luar sana seperti itu. Nah, menjelang 2022 ini insya Allah kita coba untuk Pak Haji ya, lebih melesat gitu mungkin ya Pak Haji ya, insya Allah amin gitu ya. Kita coba untuk lebih coba push lagi gitu ya, siapa tahu mudah-mudahan ya, bukan siapa tahu, mudah-mudahan yang menjalankan bisnisnya nanti di persiapan 2022 ini akan lebih melejit lagi. Ibaratnya ketika 2 tahun ini kita ditekan gitu ya, ibaratkan bola kalau ditekan di dalam air itu, kalau dilepas gitu ya, itu akan loncatnya lebih tinggi lagi mudah-mudahan ya, insya Allah seperti itu ya. Insya Allah untuk menambah keberkahannya acara kita pada siang hari ini, sama-sama kita buka dengan melakukan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara kita ini berkahi dan juga memberikan banyak oleh-oleh nanti dibawa pulang. Nah, bocorannya aja yang datang hari ini ya, yang hadir. Sebenarnya saya nggak berikan bocoran, spoilernya nggak saya kasih di grup ya Bu ya, yang daftar. Kenapa? Karena nanti pada heboh gitu ya.
Jadi yang datang, agen-agen yang datang hari ini, peserta yang datang itu belanja di jackpot hari ini dapatnya harga distributor. Di promo dari Pak Ian ya, barangkali Pak Ian ya dapat harga distributor insya Allah ya, biar berkah gitu ya insya Allah. Nah untuk pembicara kita yang utama ya, kita akan sharing-sharing ngobrol lah istilahnya ya, tapi nggak ada kopinya deh. Nanti kita bikin olahraga. Kopi Hani ya insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol beliau sudah kalau dalam dunia bisnis, aduh ya saya nggak perlu susah ngomongnya ya, sudah banyak sekali beliau berpengalaman ya, sukses juga gitu ya, sepak terjang beliau juga ya, memiliki banyak luar biasa bisnisnya. Yang sekarang beliau sedang menggarap namanya komunitas bisnis murah, biasa. Beras murah ya, komunitas beras murah gitu ya, luar biasa. Nah jadi seperti apa gitu ya? Kenapa yang beliau lirik sekarang adalah beras gitu, nah ya. Kenapa sih gitu? Ada apa dengan beras gitu ya? Karena sehari makan beras ya, makan nasi gitu ya. Nah kita akan belajar dari beliau gitu ya. Kenapa? Karena luar biasa ya, pertumbuhan bisnis, ya, pertumbuhan kedepannya kemungkinan kalau kita ngobrol dengan salah seorang kemarin jenderal ya, komandan kemarin, beras itu ya bahan pokok itu adalah merupakan salah satu pertahanan nasional. Nah, kalau sudah urusan beras ya itu bisa menyebabkan keamanan nasional katanya gitu ya. Kalau beras krisis maka nasional pun krisis seperti itu. Nah, ya, seperti itu. Nah, kenapa kita harus terjun di situ? Nah, kita akan sharing dengan beliau bagaimana beliau menjalankan bisnis seperti ini dan bagaimana kedepannya ya seperti apa yang akan kita akan belajar sama beliau. Mari kita sambut luar biasa Pak Haji Rudi ya. Berikan tepuk tangan buat Pak Haji Rudi. Silakan. Parah dulu Pak Haji. Parah dulu. Begitu. Saya salah identifikasinya dong. Oke. Ini Pak Rahmat dulu nih. Oke ya. Oke, kalau Pak Rahmat ya sudah pasti ya kita belajar bagaimana bisnis yang 2022 ini seperti apa bisnis. Ya. Kita akan membuka 2022 ini seperti apa, ya. Mungkin kalau kita masih bingung ya. 2022 ini setelah masa pandemi ini kita mau apa? Mau ngapain gitu ya. Kadang orang-orang yang sudah jatuh, sudah 2022 memiliki tekanan luar biasa, tapi bingung mau memulai ibaratnya kita punya semangat, tapi actionnya nggak ada gitu. Semangat oke, saya mau bisnis tapi mau ngapain gitu ya. Nah, beliau sudah membuktikan dengan grup bisnis beliau yang cukup besar ya, big group ya. Yang pun ini paling bawah ya, paling bottom ya, paling bungsu ya Pak Yan ya. Ya ada big group, ada Usman Property ya, luar biasa ya bisnis beliau ya, ada Herco segala macamnya. Nah, kita akan belajar dengan beliau bagaimana beliau masih muda tapi punya pengalaman bisnis yang luar biasa gitu ya. Sibuk ya, alhamdulillah tadi jadi dua orang ini sebenarnya Pak Haji Rudi dan Coach Rahmat saya paksa-paksain buat bisa sharing sama kita hari ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang datang hari ini beruntung nih ya. Karena kalau di luar sana bayar loh. Kita gratis gitu ya, tepuk tangan buat beliau ya, luar biasa ya. Oke, kepada Coach Rahmat kami persilakan. Ya, makasih Mas Arya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wabarakatuh. Ya, kalau saya izin dulu aja. Kita diskusi aja di sini. Jadi tadi saya juga ngobrol dengan Pak Rudi. Prinsipnya hari ini lebih ke sharing ya. Tapi intinya nanti adalah di sesinya Pak Rudi, Pak Ian, kemudian Mas Arya ya. Jadi saya sedikit sharing terkait dengan kalau bicara tadi Mas Arya nyinggung 2022, nah, kalau bicara bisnis ya kita harus punya ilmu ya, bukan peramal bukan ya, cuman sesuatu yang bisa kita prediksikan di 2022 kan selalu by data gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari saya kalau bicara background memang saya memang backgroundnya dari kecil memang senang entrepreneur sebenarnya. Cuman saya sudah terlalu nyaman ya, 10 tahun saya gabung dengan Pertamina ya. Mbak Indri tahu betul, jadi teman dekatnya Mbak Indri di Sragen. Jadi supplier beras kita dari Sragen ke sini. Nah sekarang continue sehari hampir 200 ton ya, 100-200 ton sehari yang market yang sedang kita bangun. Kemarin 150 ton ke mana PLN, kemudian
kemalinting hampir sepekan itu 500 ton. Itu beras yang disuplai Pak Idri ke sini, dan alhamdulillah beliau ke sini datang ya, tidak lain adalah ya kita mencoba untuk membangun komunitas lah ya. Jadi ekosistem beras ini kita bangun. Nah saya memang Mbak Indri ini punya teman di Pertamina, dan di Pertamina itu teman dekat saya gitu. Saya 10 tahun di Pertamina ya, dan memang kalau bicara ya gaji gitu ya, saya resign kemarin Ramadan ya. Ramadan saya resign, ya tentunya dengan ya hasil istihoroh lah ya. Kalau di Pertamina itu emang saya digaji itu 3 juta sehari ya. Dan saya tinggalkan gitu ya. Dan saya tinggalkan, kalau bicara keluarga tentunya akhirnya di titik di mana ya udah terserah Abi gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari Pertamina dan fokus ke bisnis. Nah di bisnis ini memang kalau kita bicara nilai value duit ya, uang kayak gitu tentunya jangan bisnis gitu ya. Jelas kalau kita jadi karyawan setiap bulan pasti dikasih gaji kan, sudah dapat itu pasti kan ya. Terus kalau bicara kalau bicara bisnis kan rata-rata orang santai gitu ya, pikirannya kan liburan, terus duit ngalir kayak gitu. Nah itu pikiran yang di awang-awang sebenarnya. Kalau udah bisnis itu saya coba tanya ke warungnya nanti, hampir sampai malam pun saya koordinasi sama Pak Rugi nih. Koordinasi malam, bahkan kadang subuh udah di telepon lagi yang komunikasi terus sama Pak Rugi. Artinya memang ya waktu kita memang harus dipakai buat berpikir terus kan ya dengan bisnis kita. Nah bersyukur kalau kita bisnis masih kecil itu perlu kita syukuri sebenarnya. Semakin bisnis itu besar, semakin susah kita tidur kayak gitu ya. Semakin susah kita tidak mikirin orang lain. Kalau kita bisnisnya udah besaran, otomatis kita harus mikirin orang-orang di grup kita ya, karyawan kita, kemudian karyawan punya keluarga dan sebagainya lah ya. Semakin besar itu semakin sedikit waktu buat kita sendiri. Itu bisnis memang harus seperti itu. Kalau semakin kita masih kecil, itu kita bersyukur bisnis kita masih kecil. Ketika kita sudah besar, berarti waktu buat kita harus siap kita replace buat bisnis kita gitu. Nah, tinggal kenapa kita harus berbisnis dulu ya? Kenapa kita harus berbisnis? Tentunya ya tidak lain ya, kalau saya ya sebagai muslim ya, khairunas an khairunas. Ya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, itu fondasi di saya ya. Kalau di Bapak Ibu semuanya tergantung dengan visi masing-masing ya. Terus kalau bicara tadi ya terkait dengan 2022 ya, kalau saya setelah fondasi itu kuat, bisnis kita mau seperti apa ya, kita harus punya role model dalam bisnis kita. Siapa orang yang harus kita jadikan panutan dalam bisnis kita kan? Nah kalau saya pribadi memang saya benar-benar mengidolakan sosok Abdurrahman bin Auf. Ini nyambung dengan tema hari ini ya, digital marketing ya. Nah Abdurrahman bin Auf itu sudah mengajarin kita pentingnya market itu adalah satu hal yang menjadi sangat krusial dalam bisnis. Nah kalau kita baca sirah Abdurrahman bin Auf, beliau di Mekah itu sudah kaya loh, ya kan? Abdurrahman bin Auf dan istrinya ya itu adalah pengusaha besar di Mekah pada waktu itu, sudah kaya raya di Mekah ya. Kemudian ada titik di mana kaum muslim harus hijrah dari Mekah ke Madinah kan. Jadi Rasulullah pada waktu itu harus hijrah karena pemimpin pada waktu itu masih Quraisy berkuasa. Nah kalau udah berkuasa ya kita harus nurut. Sekuat apapun kita, kalau kita tidak dalam genggaman kekuasaan ya kita harus menyesuaikan yang berkuasa. Nah pada waktu itu kafir Quraisy ya, Mekah dikuasai Quraisy, dan akhirnya Rasulullah harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dalam konteks ini ya, Abdurrahman bin Auf dikasih 2 pilihan bersama Quraisy. Boleh tetap stay di Mekah ya dengan harta-hartanya dia, karena dia udah kaya raya di Mekah kan ya. Tapi ya harus ikut Quraisy kan ya. Atau silakan hijrah ikut Rasulullah ya. Silakan ikut hijrah Rasulullah ke Madinah, tapi jangan sekali-kali bawa hartanya di Mekah. Nah itu jelas konteks ini sah karena
kekuasaan dipegang Quraisy dan hartanya Abdurrahman bin Auf didapatkan di Mekah. Walaupun dia sudah punya harta, tapi kan dia dapatnya di Mekah. Silakan kalau mau keluar ke Madinah, nggak boleh bawa harta-hartanya dia. Dan pilihannya Rasulullah pada waktu Abdurrahman bin Auf adalah, ya saya akan ikut Rasulullah. Artinya harta-hartanya dia ditinggalkan sama dia. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Berarti Abdurrahman bin Auf jadi pengusaha bukan karena duit kan di situ, bukan karena harta. Dia ninggalin harta-hartanya nih, tapi ikut hijrah dengan Rasulullah. Bahkan istrinya Abdurrahman bin Auf pada waktu itu ya, istri Abdurrahman bin Auf dia lebih memilih hartanya. Ya. Istrinya Abdurrahman bin Auf lebih memilih hartanya, makanya Abdurrahman bin Auf ikut hijrah Rasulullah ke Madinah, tapi nggak bawa istrinya. Karena istrinya ternyata lebih mencintai harta-harta yang sudah dihimpun sama Abdurrahman bin Auf. Jadi akhirnya Abdurrahman bin Auf benar-benar hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa bawa harta sama sekali. Dalam konteks ini berarti seorang Abdurrahman bin Auf itu pengusaha seorang sekelas dia itu ketika hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa kan ya. Artinya berarti harta itu atau modal ya, karena dia nggak modal apa-apa di Madinah tadi. Modal itu bukan sebuah hal yang penting dalam bisnis. Tapi mentalitas itu harus dijaga nih. Mentalitasnya Abdurrahman bin Auf jelas. Dia jadi entrepreneur ya, bukan karena harta dan kekayaan kan ya, tapi karena taufik tetap dia pegang dan hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa ini. Dalam konteks ini jelas bahwa ternyata modal atau equity itu bukan suatu hal yang krusial dalam bisnis, tapi lebih ke mentalitas. Dan sampai di Madinah, yang ditanyakan Abdurrahman bin Auf bukan yang namanya orang baik, tentunya ditemukan dengan orang baik kan ya. Rasulullah akhirnya mempertemukan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi di Madinah. Nah, ini makanya kita di sini ya Allah nih, Mas Arya udah ngerayain ketemuan ya, semoga kumpulan ini adalah kumpulan orang-orang baik kan ya. Amin. Nah, lanjut ya. Jadi ketika di Madinah ternyata Abdurrahman bin Auf ditemukan sama Sa'ad bin Rabi, orang terkaya di Madinah pada waktu itu. Pada waktu Abdurrahman bin Auf baru hijrah. Dan komentarnya yang namanya orang baik ketika ketemu bukan menganggap Abdurrahman bin Auf sebagai kompetitor. Karena namanya Abdurrahman bin Auf udah dikenal nih sama penduduk Madinah kan. Ya ini saudagar kaya di Mekah, ya kan. Hijrah ke Madinah, tentunya kalau kita berpikirnya bukan visi yang sama, pasti wah ini kompetitor saya nih. Apalagi Muslim kan ya, market Muslim bakal diambil sama Abdurrahman bin Auf. Ternyata Sa'ad bin Rabi nggak seperti itu. Jadi Sa'ad bin Rabi akhirnya yang ditawarkan sama Sa'ad bin Rabi adalah, kalau kamu mau harta-harta, ya harta buat modal, silahkan ambil harta-hartaku. Kalau kamu mau kebun-kebun, silahkan ambil. Bahkan kalau mau istri-istriku, silahkan pilih istriku. Karena dia hijrah ke Madinah nggak bawa istri nih, ya kan? Itu ditawarkan sama Sa'ad bin Rabi ke Abdurrahman bin Auf kan. Nah tentunya diceraikan dulu baru dinikahi sama Abdurrahman bin Auf ya. Tapi di antara yang ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi pada waktu itu semuanya nggak ada yang dipilih sama dia. Yang dipilih sama Abdurrahman bin Auf adalah show me the market. Jadi tunjukkan saya di mana pasar. Nah ini namanya pengusaha, mentalnya sudah kuat ya, terus ilmunya udah jago dalam berentrepreneur. Ternyata yang cari adalah market. Show me the market ya. Jadi tunjukkan saya di mana pasar. Nah, ternyata memang benar ketika Abdurrahman bin Auf ya, seorang yang udah mentalnya kuat, kemudian tauhidnya jelas, ya visinya jelas. Ketika ditemukan pasar, sudah selama 3 bulan ternyata dia growing ya. Tanpa modal nih kan. Ya, kalau tanpa modal berarti dia harus punya ilmu kan ya. Ilmu jadi marketing kayak gitu. Jadi trader yang dimana dia benar-benar jadi hubnya di situ. Terus nah ini ternyata setelah 1 tahun kayaknya dia sudah peringkat 3 ya, di bawahnya Sa'ad bin Rabi ya. Terus kemudian berlanjut akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi orang terkaya di Madinah kan ya, mengalahkan Sa'ad bin Rabi. Nah kalau dari sirahnya bahkan hampir semua penduduk Madinah itu pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Sepertiga pernah dihutani, sepertiga pernah disedekahi ya, sepertiga pernah bermuamalah jadi dimodalin sama Abdurrahman bin Auf kan ya. Nah itu jadi semua penduduk Madinah pernah merasakan seberapa besar ya kekuatan Abdurrahman bin Auf. Padahal dia di Madinah itu sama sekali nggak bawa harta. Artinya di sini yang perlu kita tekankan adalah tentunya adalah sama dengan cara Abdurrahman bin Auf membangun di situ kan ya, market. Ya.
Nah, kalau ditarik ke sini ya ke 2021-2022, ya siapa yang jadi pemenang adalah siapa yang memenangkan pasar. Siapa yang menguasai market itu yang insya Allah bakal jadi leading di 2022 lah ya. Dan kembali lagi ya, kalau bicara pandemi kemarin tentunya hampir semua sektor kan terdampak. Kalau bicara UMKM dampaknya kecil, saya rasa itu adalah hal yang istilahnya penggembira lah buat kita. Tapi dari data UMKM pun juga terdampak kan ya. Tapi rata-rata semua bisnis akan kembali ke habitat awal ya. Bisnis yang bakal survive adalah bisnis yang ada di kebutuhan pokok. Jadi pangan, papan, sandang ya, plus kesehatan. Bisnis yang dibutuhkan dan bisnis yang ditakuti. Kalau bisnis yang keinginan itu 2012 saya rasa harus bisa bersabar ya. Orang berbisnis mobil mewah, terus kemudian bisnis yang sifatnya tersier lah ya, itu belum saatnya tapi bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan pokok ya, pangan, jadi pangan, papan, sandang, insya Allah survive ya. Nah, ditarik lagi ke sini, yang harusnya kita jadikan sebagai concern adalah ya kebutuhan pokok. Ini nggak terbukti lah. Sampai di awal sampai kapanpun semua orang butuh itu banyak. Nah ini yang harus kita jadikan pegangan ya, dan yang harus menguasai market. Artinya penting sekali buat kita ya ke arah digital marketing. Nanti Mas Arya bakal lebih dalam ya. Kalau kebutuhan pokok nanti Pak Rudi sama Pak Ian yang lebih dalam. Saya cuma bukan aja ya. Jadi itu. Jadi ternyata 2022 memang harus kita ke arah situ. Saya ambil contoh ya, sedikit paling 5 menit. Kita lihatlah bagaimana Nadim ya. Nadim itu dulu juga seorang pegawai ya. Dia adalah karyawannya Zalora pada waktu itu ya. Dia ketemu dengan teman saya juga orang Petrosina. Saya sudah ketemu dengan dia dan ternyata mereka ngebangun Gojek itu berawal dari sebuah masalah. Masalahnya Zalora itu posnya di dekat SKK Migas ya. Di kantornya di daerah mana Tendean itu Gatot Subroto. Nadim pada waktu itu diskusi dengan namanya Gus Minar ya, karena mereka dipalakin opang satu momen tuh ojek pangkalan yang ada case di mana pas momen mereka bercandaan itu jadi istilah Jawanya itu gojekan ya, itu ini cerita ini mungkin nggak bakal ketemu tuh. Saya diskusi ini karena dengan salah satu pemegang saham terbesarnya Gojek ya, yang sekarang akhirnya dibeli sama Tahu Minata sahamnya, dan orang ini yang kemudian bikin aplikasi yang Bapak Ibu semuanya pakai sekarang, Peduli Lindungi ya. Ini orang yang memang di belakang layar lah ya. Nah di situ ternyata masalahnya Gojek itu muncul ya. Gojek itu muncul dari karena mereka berdua dipalakin sama opang ya, yang biasanya cuma 10.000. Momen itu karena tahu dia keburu jadi dipalakin dari 200.000. Jadi skema di mana opang itu tidak bisa diatur ya, biayanya lah ya, biaya delivery dan sebagainya itu nggak terukur. Itu ya, akhirnya muncul ide mereka bikin yang namanya Gojek. Gojek itu awalnya namanya Gojekan. Mereka bikin namanya Gojekan karena bercandaan di warung mereka ngopi bareng-bareng di situ. Nah itu ternyata bisnis yang besar itu memang dari sebuah masalah kan. Sama. Kalau posisi sekarang di 2012, bisnis apa yang kuat adalah bisnis yang satu ya kita menguasai market, dan kedua adalah yang menjadi masalah buat banyak orang. Nah sekarang kalau kita mapping ya, irisan dari tadi kebutuhan pokok, kemudian pasar dan masalah. Nah permasalahan di kebutuhan pokok ini kan rata-rata adalah beras ya. Beras itu sekarang kalau bicara harga jual di Indomaret, Alfamidi dan sebagainya kan HET-nya ada rata-rata udah ngambil pada di HET kan 64.000 per 5 kilo kan. Nah kemudian kenapa pas ini Mbak Indri sini gitu ya, kita mencoba untuk mengkoneksikan antara
pabrik dengan ya masyarakat umum. Jadi hub ini yang bikin harga mahal itu bakal terkoneksikan dengan sangat bagus. Tapi nanti detailnya bakal disampaikan di materi Pak. Kalau nggak Pak, ya Pak Rudi ya, saya nggak tahu nih ya, belum komunikasi. Prinsipnya kita di sini ya sebisa mungkin mulai dari kecil-kecil ya, kecil-kecil sudah bikin market baru ya, bikin market baru dan insya Allah bakal menjadi terobosan dari masalah yang dihadapi sama masyarakat kita di Indonesia terutama ya. Jadi langkah kecil ini semoga bisa kita maknai bareng-bareng ya menuju langkah besar nantinya. Karena problem dari kita adalah rata-rata kita hanya berpikir diri sendiri ya. Kita nggak mungkin bisa menguatkan orang lain ketika kita nggak kuat. Makanya kita harus kuat agar bisa menguatkan yang lain. Dan cita-cita itu memang mungkin dirasanya besar ya. Nggak apa-apa, cita-cita itu harus besar kan ya. Tapi cita-cita besar itu nothing ketika kita nggak bisa melangkahkan ya, nggak bisa action dulu nih. Yang paling penting adalah kita harus memulai. Dan semoga hari ini kita mulai bareng-bareng nih, Pak Yan, Mas Arya, sama Pak Rudi ya. Mungkin itu yang bisa sedikit saya share ya, Mas Arya. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Iya. Ini mic-nya sentimen banget. Ya, jazakallah barakat rahmat ya, sudah apa istilahnya ya, brainstorming ya, membuka kita bahwa tadi saya sampaikan bahwa ketika masalah beras itu masalah pertahanan nasional gitu ya, ketahanan nasional gitu ya, di Indonesia ya. Kalau walaupun di manual sama saya nih, ya ntar di. Jadi kalau apa nama istilahnya ya, kalau orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu kayaknya belum makan ya, Bu ya, benar ya Bu ya. Kalaupun ternyata dari pagi itu udah makan roti ya, udah ngemil, udah lontong ya, udah lontong pakai gorengan itu katanya belum makan gitu. Ya, jadi apa istilahnya masih apa butuh yang namanya nasi gitu. Jadi kalau udah ada nasi pakai lauk, itu baru makan gitu ya. Beda sama mungkin orang-orang di luar negeri gitu ya, makannya cuma roti atau apa gitu ya udah cukup gitu. Kalau orang Indonesia beda. Makanya kalau di masa perjuangan dulu gitu ya, masa kemerdekaan itu kenapa orang-orang pejuang kita dulu itu bisa mengalahkan Belanda, bisa mengalahkan Jepang gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena makannya nasi katanya gitu ya. Karena orang luar tuh makannya roti. Jadi nggak kuat kalau dia dari Indonesia gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini jadi salah satu ciri bahwa ke depannya bisnis yang akan bertahan lebih panjang itu adalah orang-orang yang bisa memenuhi tadi ya kebutuhan orang lain ya. Jadi memberikan manfaat buat orang lain gitu ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa bisnisnya itu hanya sekedar menjual, ya mungkin ya kita dapat keuntungannya itu aja gitu ya. Tapi kalau bagaimana caranya kalau misalnya orang itu berbisnisnya beras, ini kita menghidupi orang lain juga gitu ya. Jadi memberikan manfaat buat orang lain. Insya Allah kalau memberikan pahala yang berlebih insya Allah ya. Insya Allah. Oke, mulai ya. Ya, sambil nunggu media lagi ya, insya Allah. Sekarang kita sharing lagi gitu ya, saya tambahin dikit ya tentang kalau kita berbicara tentang bisnis, kalau beliau ini sudah memiliki bisnis franchise-nya di mana-mana gitu ya. Nggak usah jauh-jauh di depan punya beliau juga gitu ya. Luar biasa ya. Jadi kita akan sharing dengan beliau, kok bisa gitu ya. Mungkin kalau di Pasar Rebo mungkin ini kayaknya kalau cocok beliau jadi apa ya? Kalau kita Pasar Rebo jadi punya yang sendiri kali ya, kota sendiri. Wali kota kali ya. Wali kota Pasar Rebo ya, Masya Allah. Jadi gimana sih beliau bisa membangun gitu ya, kemudian ke depan kita punya komunitas beras murah, kenapa sih gitu? Kenapa bicaranya beras lagi gitu ya? Nah mungkin beliau yang lebih lebih lama gitu ya, lebih dahulu terjun di dunia usaha di bisnis gitu ya. Kalau mungkin tadi ada Coach Rahmat yang awalnya bekerja dengan penghasilan 3 juta gitu ya per hari gitu ya. Ya mungkin beliau apalagi nih kaget saya tadi gitu ya. Masa di Pertamina 3 juta gitu ya. Lalu per hari gitu ya, insyaallah ya. Nah kita akan sharing lagi dengan Pak Haji Rudi ya. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Haji Rudi. Pak Haji. Ya insyaallah nanti
Oh gitu, siap Pak Ibu. Oh ya, salah. Nanti mic-nya menyusul ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum. Puji syukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Suara saya kasih keras Pak Roman. Yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tak lupa juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, tadi Pak Rahmat sudah menjelaskan sebegitu detail ya mengenai konsep bisnis kami ya. Kami dengan Pak Rahmat ini berpartner Bu ya, Bapak ya. Jadi saya salah satu pemilik Abi Group bersama beliau dan ada 2 orang lagi pemilik saham dari Abi Group. Kita berbisnis di berbagai macam bidang ya. Salah satunya adalah ini Jackfood ya. Jadi salah satu bidang kita dalam rangka membantu ketahanan pangan nasional ya. Jadi kenapa kami berbisnis komoditi? Karena ya beras ini menjadi satu komoditi pilihan kami karena semua pasti membutuhkan beras ya sebagai kebutuhan pokok ya. Nah ini yang akan kita bahas adalah itu ya. Saya sedikit mengulas tadi yang disampaikan Pak Rahmat ya. Bisnis Abi ini bisnis yang misi komersial dan sosial ya. Tidak akan ada sosial kalau tidak ada komersial ya. Makanya ikhtiar kita adalah berbisnis supaya bisa bersosial. Jadi itu misi kita ya. Kita bersosial di sini dalam artian segala hal yang kita lakukan di sini semata-mata karena Allah lah gitu kan ya. Jadi kami di sini ini CEO semua nih Bu ya. Jadi semuanya pemilik di sini ya. Jadi Abi Group itu adalah salah satu anak perusahaannya namanya Jackfood inilah ya. Nah ini CEO-nya Pak Ian ini ya yang mengurus sebagai direkturnya. Jadi ya Bapak Ibu, saya tadi dengar dari Pak Rahmat ya, yang menang dalam bisnis adalah orang yang menguasai pasar, betul Bu ya. Pasar itu adalah rajanya bisnis ya. Contoh ya, kita Bu di sini nggak punya pabrik beras, tapi kita bisa berjualan beras banyak Bu ya. Kita nggak punya karena kita punya pasar Bu ya. Kita punya pasar, kita punya equity gitu ya. Jadi dalam bisnis pasar itu memang rajanya gitu ya. Ya kami kenapa di sini berbicara penguasaan market ya, karena memang market itu adalah raja, kembali itu ya. Nah di sini yang sudah kami lakukan tadi mungkin Ibu mendengar Pak Rahmat itu mensuplai berasnya perharinya ratusan ton Bu. Saya pertamanya nggak bisa membayangkan beras 100 ton segimana gitu ya. Bayangin coba 100 ton itu 200 karung besar Bu. Bayangin Bu. 200 karung ya. Dan itu beneran ya. Itu bayangin aja ya. Itu bayangin itu sehari 100 ton Bu. Ini beneran nih. Ibunya ini yang suplainya nih. Bu dari Indramayu, dari Karawang, dari Demak, ya itu bisa sehari 200 ton, 150 sampai 200 ton. Itu jualan kami segitu Bu. Dan itu sehari itu kita belanjanya sampai 3 miliar ya per hari begitu. Beras yang kita beli itu segitu Bu. Yang dan itu berputar sedemikian sehingga ya kalau kita lihat omsetnya luar biasa ya. Meskipun beras itu jualannya untungnya kecil Bu ya. Tapi karena kuantiti besar, jadi utangnya besar ya. Nah, gini ya. Jadi saya ingin sedikit
membuka apa yang dilakukan C-Group ini untuk memperkuat pasar. Jadi intinya saya berbagi sharing dengan ibu bapak sekalian bagaimana cara membuka pasar gitu kan ya. Nah, pasar itu kita bisa dilihat dari berbagai macam masalah yang akan bisa jadi peluang dan akan bisa jadi pasar gitu kan. Nah itu kan gitu, masalah yang bisa jadi peluang bisa kita konversi menjadi bisnis dan akan menghasilkan uang. Itu simpel Bu, kalau bisnis gitu aja Bu ya. Nah itu kalau ibu udah tahu itu punya bisnis sudah gitu ya. Nah ini terkait dengan ibu kalau baca di sini ya, ini saya ini ketua komunitas beras murah Bu ya, kalau ibu lihat ya. Nah kita mencari peluang dari mahalnya beras. Makanya kan saya bilang apa yang ada di masyarakat itu menjadi peluang ya, peluang yang kita bisa jadikan bisnis dan bisa menghasilkan uang. Di tengah mahalnya beras, kita cari peluang dengan mahalnya ini kita memberikan solusi ke masyarakat. Gimana caranya masyarakat bisa mendapatkan beras yang murah. Nah itu namanya peluang yang bisa dikonversi jadi bisnis ya. Nah gimana caranya nih kita bisa memanfaatkan peluang dengan mahalnya beras sehingga kita bisa bermain dalam bisnis beras yang sudah sedemikian ketat ya. Kalau bilang dalam ilmu bisnis itu namanya red ocean ya, bisnis yang sudah berdarah-darah gitu. Saingannya banyak Bu ya, saling timpah-timpahan harga gitu, murah-murahan gitu. Jadi kadang-kadang untung rupiah jual gitu. Itu namanya red ocean gitu. Jadi bisnis yang sudah ketat ya, sudah berdarah-darah lah gitu ya. Nah ini yang kita lakukan ya dengan komunitas beras murah ya. Jadi kita dengan punya bisnis yang besar di bidang komoditi beras ya, kita punya sumber barang ya yang besar ya, dan harganya murah Bu, karena harga kita adalah harga partai besar ya. Nah partai besar ini kita supply ke pemain besar Bu, jadi kita ini supplier ke perusahaan-perusahaan besar gitu, seperti PLN Bu ya, itu kita supply Bu, operasi karyawan PLN itu kita supply. Terus BPNT itu kalau misalnya yang suka menerima beras bantuan pemerintah itu kita supply Bu. Itu yang ratusan ton itu untuk paket-paket beras seperti itu ya. Nah dengan kita mempunyai peluang di situ, kita melihat ada masalah di masyarakat dengan masalah beras yang mahal. Gimana caranya? Kita di sini bermain komunitas Bu, bermain komunitas, kita bermain di struktur kemasyarakatan ya. Yang kita lakukan di sini, kita bisa langsung ke masyarakat ya melalui beberapa kepengurusan dari suatu wilayah Bu ya. Jadi kita bisa aja sih menjual kayak ke masyarakat, kita bikin bazar beras murah bisa aja gitu ya. Tapi kita tidak akan punya pasar yang luas gitu. Nah gimana caranya supaya kita bisa membuka pasar yang luas? Kita harus bekerja sama dengan pengurus-pengurus yang ada di masyarakat gitu. Jadi pengurus ini kita anggap sebagai marketingnya lah, kalau simpelnya gitu. Kita punya marketing banyak dari pengurus-pengurus di setiap wilayah. Contohnya gini Bu, ya. Ini gudang ini Bu, gudang ini ada di wilayah RW 7 namanya ya. RW 7 itu punya 15 RT ya. Simpelnya nih kalau sebagai contoh ya. 15 RT, satu RT itu berjumlah 100 orang gitu kan. 100 orang itu 100 rumah maksudnya gitu ya. 100 keluarga, ini satu keluarga itu satu bulan kita asumsi memerlukan beras 30 kilo, contohnya kayak gitu. Nah, 30 kilo kali 100, berarti berapa tuh Bu? 3.000 ya, satu RT Bu. Satu RT itu 3.000 itu satu bulan? Satu bulan kan? Nah, 3.000 satu bulan, itu satu RT. Kali 15 RT menjadi berapa tuh? 45.000 kilo Bu. 45.000 kilo satu RW Bu ya. Nah 45.000 ini adalah pasar yang ada di wilayah ini Bu ya. Gimana caranya kita bisa menyerap pasar ini gitu? Kan kita nggak mungkin
Jelas. Kita nggak mungkin ini ya masuk ke rumah-rumah gitu yang 100 rumah di tiap RT gitu. Kita nggak mungkin mendatangi rumah-rumah yang ada di wilayah sini, ada 100 rumah. Nah, gimana caranya kita bisa sampai di sana Bu? Ya. Nah, kita bekerja sama dengan ketua lingkungan Bu di sini. Ya. Jadi gudang kami ini kerjasama dengan ketua wilayah di RW 7 bisa gitu ya. Nah, barang yang kami suplai itu akan dijual oleh pengurusnya RW 7 bisa dari tempat kami ini ya. Nah, dari RW 7 itu nanti akan didistribusikan ke 15 RT Bu ya. Gitu ya. Pengurus lingkungan ini adalah sebagai marketing kita dan yang membantu kita adalah mendistribusikan Rp57.000, Rp58.000. Bagi ibu coba, ibu beli beras premium di warung 64, ada lewat Pak RT dijualnya 58, itu yang mana? Ya, pasti 58 kan? 58. Ibu-ibu ini belinya ke pengurus RT Bu. Nah terus pengurus ini Bu, jadi pengurus RT ya itu diberikan margin dari kami nih. RW diberikan margin, jadi mereka ada jasa dalam mengerjakan bidang marketingnya gitu. Nah nanti warga gitu ya, warga yang membeli ke RT ya, mereka diberikan kesadaran bahwa ini yang dibeli dari Pak RT ini, dari pengurus RT ya, ini adalah seakan-akan mereka membeli barang dan mereka menyumbang ke pengurus RT, ke kas RT, karena dari harga yang diberikan dari Pak RT ini ada sebagian masuk ke dalam kas RT. Jadi mereka terikat Bu, ya. Terikat Pak. Si warga ini akan beli ke pengurus RT karena setiap satu pack dari beras yang kami jual itu ada bagian dari kas RT. Itu mereka ada ikatan emosional ya, sehingga pada saat mereka butuh beras pasti beli di sini gitu. Anggapannya mereka punya mendapatkan barang yang murah dan mereka memberikan kontribusi ke kas RT. Jadi ada ikatan gitu. Jadi di sini kita bisa menjual 100 rumah kali 15 RT 1.500 ya. 1.500 pelanggan itu akan disuplai dari gudang ini. Seperti itu. Dan itu sudah terhitung tuh ya, berapa ton tadi? 100 kali 30 kilo kali 15 berapa tuh? Ya, jam. Siapin jam. Wah, bikin amat. Itu satu RT. Benar gitu? Benar. Satu RT. Ya, benar kan? Ya benar. Iya. Kami bisa menjual sebulan 45 ton di sini Bu. Ya. Satu RW. Nah itu baru satu RW Bu. Iya. Kami menduplikasi bisnis ini ke RW yang lain Bu. Di Kelurahan Cijantung ini ada 11 RW Bu. Dulu bayangin 45.000 kilo ya, 45 ton kali 11 berapa Mas Arya? 500 ton. Iya. Ya, benar ya? Betul. Nah, betul ya. Kita itu ya. 494 ton kami bisa jual di kelurahan, satu kelurahan. Kalau kita duplikasi lagi satu kecamatan, itu akan bergumpal-gumpal, menggunung-gunung. Itu seperti itu. Nah ini bisa dijadikan sebagai bisnis model ya. Nanti kalau bapak atau ibu bisa dengan cara memapping ya. Kalau misalnya di sini ada ketua RT atau apa, itu seperti itu Pak ya. Atau ibu kader ya, memapping kebutuhan warga yang di kolektif tapi dengan harga yang murah ya. Nah ini lebih efektif
ini bekerja sama dengan struktur pemerintahan, ya, gitu. Nah itu yang dinamakan market adalah raja, ya. Nah itu cara menciptakan market, ya. Itu yang kami lakukan. Jadi kita bisa menjual komoditi beras ini dalam jumlah yang besar. Nah ini Mbak Indri siap-siap nanti ya. Nah, jadi nanti yang akan kami lakukan seperti itu ya. Jadi ABI ini untuk salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang sembako ya, menerapkan seperti itu ya, dengan komunitas dan kekuatan dari struktur di masyarakat ya. Jadi efektif sekali menggerakkan warga untuk membeli beras kita ya dengan harga yang murah, dan mereka merasa menyumbang ke kas RT atau kas RW, itu kesadarannya akan tinggi, itu pasti akan disambut dengan baik. Itu bisa ibu terapkan atau bapak terapkan di wilayahnya masing-masing ya. Itu boleh nanti diinfokan ke Pak RT-nya atau Pak RW-nya gitu ya. Itu yang cukup efektif dalam kita menciptakan market ya. Itu jadi kenapa market itu raja itu ya. Jadi dengan sekali kita punya ide, itu akan menggulung-gulung ya. Omset yang kita dapatkan baik di beras atau apapun ya, tapi kalau namanya bisnis yang paling kebutuhan pokok adalah beras lah gitu ya. Ya kenapa kami memilih beras? Karena kami sudah berkondisi dengan ini ya, dengan supplier ya. Suara saya nggak sekali format kalau saya. jadi harus teriak-teriak ya. Mudah-mudahan kalau acara ke depan soundnya dipersiapkan ya. Ya itu jadi supaya nggak terang. Ya gitu Ibu ya Bapak. Jadi kami berbagi di sini, berbagi pengalaman, berbagi tips ya. Jadi ini saya sama Pak Rahmat ini, saya bukan coach ya. Pak Rahmat bilang, kalau Pak Rahmat itu coach, kalau saya bukan coach ya. Kalau saya praktisi aja lah gitu kan. Jadi saya berbagi pengalaman ya. Jadi background saya memang saya sudah lama wirausaha Pak itu ya. Saya dari tahun 98, jadi sudah berapa tahun ya? 23 tahun ya. 23 tahun saya sudah punya perusahaan semasa saya masih kuliah Bu. Saya usia 24 tahun lah. Saya udah punya perusahaan dulu Bu. Masih jadi anak kuliahan gitu. Jadi perjalanan saya cukup panjang ya. Ini memang sudah sudah banyak mengalami hal-hal yang membuat kita dalam bisnis itu ya jatuh bangun lah gitu kan ya. Pernah krisis berkali-kali gitu ya. Dan alhamdulillah ya, termasuk sekarang krisis tahap 1 ya. Pada masa pemerintah Pak Jokowi ini, UMKM ini menjadi penolong ya, penolong dari ketahanan ekonomi bangsa Indonesia ya. Tapi krisis tahap kedua ini UMKM perlu ditolong ya. Jadi kemarin sebagai penolong sekarang perlu ditolong ya. Jadi makanya kami di sini punya program penguatan ekonomi lewat UMKM. Jadi grup kami ini mengelola UMKM banyak ya. Jadi kalau kemarin ada yang tahu di depan, kita bikin bazar, kita menseleksi UMKM ya, kita memantaskan UMKM, kita scale up UMKM gitu. Itu salah satu misi sosial kita gitu ya. Jadi kita di sini membantu para UMKM untuk bangkit di tengah krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia di pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi ya Pak Rahmat dan tim ini luar biasa, Ibu Bapak ya. Kami bekerja tiada lelah ya, dan itu semuanya sosial gitu, tidak ada komersialnya bisa dibilang tidak ada lah ya. Dan di sini kemarin sampai 3 session ya. Nah, ini komandannya nih Pak Ian ini alhamdulillah sudah sukses menjalankan program UMKM di sini ya. Itu jadi mungkin gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dalam kesempatan yang lain kami akan berbagi pengalaman yang lain. Kalau sekarang kami berbagi pengalaman dan ide dalam hal berbisnis beras murah itu aja ya. Nah, mungkin dari pelajarannya market yang kami ciptakan itulah yang menjadi kunci kami lah. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa kalah ya.
insya Allah tadi udah sharing ya bagaimana kalau namanya bisnis itu mungkin tidak seperti apa namanya orang kerja biasa gitu ya Bu. Kerja bulanan dapat gaji gitu ya, kerja bulan gaji bukan dulu. Tapi jatuh bangunnya juga luar biasa gitu. Kalau di kerja itu mungkin sekitar berapa lama ya Bu? 8 jam kali ya? Kerja 8 jam, kayaknya kalau pebisnis ini kerjanya 25 jam. Jadi nggak ada off-nya gitu ya, seperti nggak ada off-nya. Nah, yang bagus lagi makasih ya Pak Mas juga Pak Dirjen juga ya, bagaimana hal apa namanya membangun komunitas yang kalau kita anggap sederhana gitu ya, dari RT gitu, dari RW gitu, mereka ketika di sini dari mana aja nih, dari RW berapa? Bukannya dari Depok ya? Wah, nanti akan bilang Depok sudah biasa gitu ya. Kenapa Jackpot itu hadir gitu ya? Jackpot itu hadir itu memberikan solusinya. Bapak Ibu itu menjadi apa ya? Distributor kami, ya. Jadi nanti Bapak bisa menjadi Bapak Ibu menjadi apa namanya? Ujung tombaknya yang akan bagaimana ya? Memperkenalkan gitu ya produk-produk itu ke RT, ke RW gitu. Ya, sampai kami bantu secara teknis pemasarannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Nah, kita akan coba sharing langsung ya dengan direkturnya langsung ya, direktur Jackpot yang luar biasa ya. Bukan hanya direktur Jackpot, tapi beliau juga seorang CEO dari Abijek. Nah, Abijek ya. Nanti salah memijek juga kali ya, memijek. Ya, bagaimana kita bisa memiliki program bersama gitu ya, membangun Jackpot gitu ya, bukan hanya di Kalisari, mungkin ya, bukan hanya di apa, Jantung ya, Jantung Pasar Rebo, tapi bisa nanti kita akan perlahan gitu ya, kita akan perlahan kalau kata Pak seperti obat nyamuk gitu ya, perlahan gitu ya, dari kecil ya. Insya Allah nanti seluruh Indonesia, amin ya. Seperti perusahaan-perusahaan itu tempat yang lain gitu ya, se-Indonesia gitu. Jackpot juga Insya Allah jangka panjang seperti itu ya. Nah, kita akan coba sharing dengan direkturnya langsung ya, seperti apa. Pada Pak Yan ya, kalau saya manggilnya Coach Yan, kalau di luar manggilnya Ustaz. Ustaz Yan ya. Bisa Nyala nih dia. Jalan dulu aja. Ya, Ustaz Yan nyala ya. Tolong ya. Ya, situ aja. Bisa. Silahkan. Ya, sudah. Ini kan nanti kasih saya sendirian. Oh iya betul. Buat nanti ya dunia perbenasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu apa itu tuh? Itu doa apa? Ayo, itu doa masuk asal dulu Pak. Tahuan ya masuk mall kita baca doa. Jadi doanya ya Bapak Ibu, kalau kita masuk pasar, masuk mall ada doanya Pak. Kalau ulang tahun kasih tahu istrinya, Bu, yang ulang tahun apa doanya? Biar berkah ya di sana. Jadi belanjanya transaksinya semuanya juga ada nilai pahala. Jadi maksudnya doanya la ilaha illallah wa la syarikalah dan alhamdulillah ini doa apa tulis saya itu berlipat payah kan. Oke, udah nanti lama-lama lancar. Baik, alhamdulillah, Mas Rahmat, Mbak Indri, Mbak Jody, Mas Arya, saya berarti Ibu Vera. Kita kenalan dulu ya. Tadi kita belum kenalan nih. Ini ada Bang Syarif. Pencipta aspal ya. Kita kenalan dulu Pak. Pak siapa sih? Ini baru Pak. Dibuka apa maksudnya? Nah, kenalan. Maka nanti satu-satu semuanya kebagian Pak. Apa saja. Saya kemarin Cuma tidak, oh Ibu ya, Pak siapa Pak? Pak Harlan, Bapak ini kenal aja kan? Suami dari Mbak Desi atau panggilnya Cici. Oh ya, Ibu ini Ibu Cici, tinggalnya di. Nah, selanjutnya Ibu
Indri, saya Mas Purwati juga. Di Brasil ya? Enggak. Enggak. Nanti kita kenalan. Wah, ini banyak semua ini di sini. Udah selesai ya? Lanjut. Banget. Pak Anwar, ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariman ya? Untuk Depok, ya. Untuk rumah sakit itu bukan? Oh, tungguin itu pengajian. Tunggu sini. Ya, masih dua. Lanjut. Baik, belakang. Masa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di Jaksel. Ini orang Jaksel. Jauh-jauh dari Jakti. Tinggal lagi ada orderan. Ya, memang sengaja luar biasa. Lanjut. Dia mau Indonesia. Ya. Asistennya Asri. Nama saya Asfar. Coba? Asfar. Tinggal di Seragen. Oke. Yang semua ini. Aslinya Wui. Masih dulu ya, aslinya. Lanjut lagi. Masih satu ini ya, satu seperti itu. Masih kuliah di UNS ambil Kimia. Meliti beras. Masih ngantuk kan? Alhamdulillah udah tidur. Semalam sampai jam 12 ya. Lanjut. Nah ini mah tuh kan. Barangkalisasi kayaknya. Datang ke sini undangan Ustaz Alset, insya Allah gabung jadi marketing. Sebelumnya pernah jual apa aja? Jual makanan, Makanan. jual kue kering, Kue basah. kopi, iya segala aja mah. Apa lu gak ada? Apa lu mau buat? Antum Iya. Waalaikumsalam. Nama saya Umi Nabi. Tinggal di RW 2 Cijantung. Alhamdulillah. Ibu siapa, Bu? Rani kabilannya nama. Rani. Rani. Iya. Kebetulan saya sekarang lagi aktif di Bank Sampah RW 2. Oh, Bank Sampah RW 2. Cocok. Ya. Dan saat ini lagi sibuk. Kemarin kita ikut perlombaan disuruh dari Bu Camat bikin keripik dari sayur-sayuran atau Ini keripik dari sayur-sayuran bayam. ya kan udah ketong, jadi jangan lagi. Nah kita bikin dari daun sirih dan daun anggur. Tapi karena kemarin daun anggur belum ada penelitiannya katanya, padahal sih udah. Jadi yang menang keripik daun sirih, jadi membawa nama Cijantung, Pak Jogo, Jakarta Timur, alhamdulillah. Ya, doain mudah-mudahan itu bisa menjadi andalan dari Cijantung untuk depannya seperti itu. Rencananya seperti itu. Kalau ada contohnya, keripik serai. Serai maksudnya beda ya? Serai. Yang tidaknya kan dari kesehatan juga Ustaz. Daun sirih itu banyak manfaatnya. Nah ini kita makan langsung kan, gitu. Bersama seperti kayak gitu. Jadi scale up tentunya ya. Iya. Kemasan segala macamnya. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Hebat, lanjut, nanya jauh dari Depok nih. Sendiri yang Bu Vera. Anak-anak juga mau. Oh, di dalam. Berarti berdua. Lanjut. Ya, saya nama saya itu Arini Batubara Vera, dan saya bisa dipanggil Mama Vera. Saya dari Depok.
Alhamdulillah kami usahanya responsiful Pak. Jadi responsiful Pak Haji Abdul. Jadi saya tuh ngomong gini, kalau misalnya makan di restoran yang Pak, sebelahnya itu berarti saya dibantu sekali. Satu lagi. Iya, mampir langsung aja Pak. Karena kalau untuk makanan di pasar kira-kira langsung makan ya. Kalau untuk di bawah nanti anak udah itu aja sih Pak. Ya, kita banyak belajar ya sama Vera juga ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Siti Hakim, kebetulan satu RT dengan Sadian. Nggak tadi. Sekarang saya kegiatan saya berdagang. Kaki lima, asongan di Jantung. Oh, bagaimana? Jadi SMP, bareng dengan ini. Siapa? Di SMP kelas 1 Ikut dari asisten. kecil, dari sekolah SD udah belajar berdagang, kemudian jadi insya Allah kalau doain semoga jadi pengusaha sukses. Kalau itu dikit diajarin. Kita ada ya Gus Roman sekolah Madani School, Islamic Madani School. Nanti masuk aja daftar nanti ada pembekalan. Jadi Berapa sekarang? 3 ya. Nah, nanti. ya nanti Biar sekolah. Nggak apa-apa nanti sekolah ini aja sekolah entrepreneurnya kita sudah 3 angkatannya. Dan ya nanti masuk. ini kebetulan saya juga rumah orang tua saya kan di pinggir jalan. Nah, cocok itu. Saya pengen bongkar dari Apa itu yang itu? kan biar orang tua saya tuh ada kegiatan. Jadi nanti insya Allah gimana Bawa aja berasal di sini, bawa sana. Nah, gimana Ada kegiatan. gimana caranya kita ditolong. Siap. Selanjutnya ceritanya kita ini aja. Ya, nggak bisa. Ayo kenalan. Kamu belajar ini tampil. Waalaikumsalam. Siapa? Oh, Izumi. Kelas berapa? Masih Jepang mau di Zoom. Kelas 1 SMP jadi mau belajar. Ya. Suruh Mau sendiri. mau sendiri. Alhamdulillah. Sujud. Insya Allah. Lanjut nanti bajunya ibu nih panggil. Assalamualaikum. Saya sih dari sini Belakangnya aja. Nanti lebih banyak kita kenalan, kalau nanti di sini jadi keluarga besar ya. Jadi kayak nanti sudah kita bisa. Nah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Ini Jackpot ini anak perusahaan dari Abi Group ya. Ini yang bergerak di bidang community. Ibu tadi kalau apa sudah lihat ke dalam belum? Kalau belum silahkan nanti lihat ya. Itu ada produk-produk yang itu produk dari kita semuanya dan ada dari HMI juga. Ya. Itu bisa jualan tanpa modal seperti tadi yang Coach Roman sampaikan. Silakan Ibu maksimalkan barang-barang yang ada di sini semuanya. Dan itu bisa dijual langsung ke konsumen. Jadi ini sebetulnya toko ini bekerja dalam toko bapak-bapak semuanya. Silakan bisa dijual. Ada profit enggak? Nanti sama Mas Arya. Nah, terus nanti ada cara jualan digital marketingnya, ya. Jadi diajarin dulu sama Mas Arya. Jadi kalau saya kan judulnya jualan sambil bisa jualan sambil berbahan. Tadinya mau bilang karpet nih Mas Arya, dia langsung praktek. Karpet aja nggak usah kursi, jadi langsung praktek ya. Jualan sambil bisa jualan sambil berbahan. Kira-kira dari judul itu sudah paham ya? Bisa jualan sambil berbahan. Berbahan? Kalau sudah paham cukup materi saya sampai sini. Ya, kalau udah paham pasti udah ngerti bisa jualan sambil berbahan. Ya, soalnya nanti banyak langsung kita belajar. Handphonenya udah pegang handphonenya ada. Berarti kan Roman bilangnya sandang, pangan, papan. Kalau saya tambahin sandang, pangan, papan, chargeran. Kenapa? Karena jangan sampai baterai handphone Bapak Ibu habis ya. Nah, kenapa kata ibu-ibu? Bapak akan jualan memang
smartphone yang punya yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Barang-barangnya apa? Gak usah pakai modal, ada di sini semuanya. Misalnya ada beras, soalnya nanti berasnya kita baru 2 bulan lagi mungkin ya dengan Mbak Indri ini awal nanti mereknya merek berbahan dengan lonceng. Sekarang yang ada Momiko, ada kecap, ada sabun, ada apa lagi banyak, ada garam banyak juga. Ada kopi, ada gula, sama dan paling favorit ibu-ibu apa? Minyak goreng ya Bu, paling mahal ya. Minyak goreng lagi naik daun garam. Nah ini ada minyak goreng. Dulu pasti di sana pasti nanya aja minyak goreng sekarang berapa, udah tembus angka 40.000 yang goreng kan? Insya Allah di sini masih murah, masih berpati bisa kompetitif harganya. Nah insya Allah itu aja, kita banyak sharing nanti langsung aplikatif, kita langsung belajar bagaimana digital marketing dan nanti akan sampaikan sama Mas Arya. Nah, dan setelah ini sebelum ke Mas Arya break nanti sholat asar, kita mau ingin sharing dengan Mbak Indri mengenai perberasan. Boleh ya Mbak Indri ya? Langsung Mbak Indri di sini, Mbak Indri lupa. Dan Ibu tahu nih, ini sudah 30 tahun di dunia beras. Silakan. Ini sudah 1 bidang. Nah mungkin sekalian ya, mungkin nanti kita bisa tanya jawab kan Coach ya? Ayo boleh. Jadi kita bisa tanya jawab. Silakan yang tanya, Indri yang jawab. Ya, ada Dr. Rahmat, ada Pak Yan, ada Bu Indri. Jadi sekarang kita coba sesi kita jawab dulu sampai asar, karena kalau kita nanti langsung ke praktek, kayaknya waktunya nanti potong. Kita balik praktek dulu ya. Jadi silakan ya, sebelum kita tanya jawab, kita sharing-sharing dulu cerita nih pengalamannya Bu Indri ya selama 30 tahun ya mungkin. Kayaknya enggak 30 tahun lebih ya. Kayaknya udah dari ini ya. Dia dari kecil ya, dia udah tahu mas. Ya, silakan Bu Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Indri, saya dari Sragen. Saya berkecimpung di bidang beras, terutama nggak cuma beras, palawija ya. Itu diajarin sama orang tua sejak kelas 3 SD. Ya, jadi dari kacang hijau, kedelai, jagung dan sebagainya sampai ke beras itu dari kecil. Saya beli pasar langsung. Terus saya mulai kuliah lulus di tahun 2001 saya sudah berkecimpung kerja manajer ibu saya dan 24 bendera di resmi kecil itu untuk menjadi kontraktor di Bulog. Jadi sejak tahun 2001 saya sudah menjadi kontraktor di Bulog yang 1 tahun sampai 20.000 ton. Jadi dari situ saya belajar sedikit banyak tentang beras sampai hari ini. Jadi dengan segala lika-likunya, saya punya anak 4, semuanya sudah besar. Yang paling kecil sudah di pondok. Dari beras ini memang komoditi yang selalu memang untuk profitnya sangat kecil, cuman mereka sangat liquid dan dibutuhkan sepanjang masa, nggak ada habisnya ya, apalagi untuk Indonesia. Bahkan sekarang ini kebutuhannya itu karena ada krisis pangan dunia, itu sampai ke negara-negara lain ini sudah memesan kepada kita untuk ekspor. Satu negara itu 1 bulan 1.000 ton misalnya. Itu sudah ada pasarnya. Dari Turki, dari Afrika, Jeddah dan sebagainya itu semuanya meminta sudah inden. Seperti itu. Jadi itu besar-besar, pasar yang sangat besar-besar dan lumayan itu profitnya. Seperti itu. Nah, yang untuk di Indonesia ini memang kita kan dibatasi dengan HIT yang per kilonya sampai customer itu 12.800. Jadi beras yang super, yang premium itu di kayak di Alfamart atau di itu masih 64.000, mesti 64.000. Nah, ini kesempatan kita di Jackpot ini karena kita dari supplier langsung dari pabrik langsung ke customer, jadi kita bisa pangkas banyak. Gitu. Matematikanya di situ.
Karena kalau yang 12.800 itu 64.000 itu mereka sudah lewat beberapa mediator gitu. Jadi saya biasa kirim ke Induk, pasar Induk Cina, ya PB 2012. Itu di sana itu kelas yang 12.800 mungkin kita bisa dapat 1.000 lebih kan gitu. Nah, kalau kita bisa pangkas di situ kan kita bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Seperti itu, matematika saya seperti itu. Dan saya bisa supply bekerja sama dengan supplier teman di sana. Saya menjadi quality controlnya itu untuk memproduksi satu hari 200 bahkan mungkin bisa didapatkan dari situ. Karena kita bekerja berjamaah. Ya kita ininya juga nggak cuma uang itu adalah efek samping. Yang benar itu seperti Mas Rama tadi. Khairunnas, manfaatulinnas, jadi manfaat kita maslahat buat orang banyak, jadi menggerakkan semua ekonominya. Itu yang saya lagi garap sekarang. Seperti juga nanti ke depannya kita akan membuat itu sampai ke customer bahwa beras kita nanti adalah menjadi beras sehat yang tanpa residu. Jadi beras organik sekarang kan mahal. Nanti kita akan bikin beras yang organik, di atasnya organik malah yang low glukosa, yang non residu itu harganya sama dengan harga yang biasa sekarang. Saya lagi kontrak farming sama petani-petani saya memakai nutrisi hayati yang itu juga dari bio yang sangat luar biasa juga produknya sampai ke kayak nanti usul sama petani supaya kita bikin display untuk tanaman produk-produk yang ibu setiap hari belanja di pasar kayak cabai, tomat, sayur-sayuran itu yang non residu. Kayak punya petani yang tanam cabai, tapi nggak mau makan cabainya karena dia tahu bagaimana penanganan cabai itu pakai kimia yang luar biasa dan berbahaya. Nah nanti dengan nutrisi ini nanti insya Allah kita akan sehat sampai ke customer-nya. Karena kita punya tanggung jawab moral supaya kalau kita harus menjaga bumi ini ya. Nah itu arahnya ke sana. Jadi kita mau bagian berbisnis juga bertauhid. Nah itu. Nanti akhirnya pun sampai kita menggerakkan UMKM untuk bikin frozen food yang dari kayak kita punya peternak bebek, ikan lele yang siap masak, semuanya dengan harga yang murah dan semuanya organik. Seperti itu nanti. Seperti telur pun juga seperti itu. Dengan pernah dengar kalau yang ini yang bikinan ya, yang palsu, nanti kita bikin bahwa ayam lehor ini sudah nggak indikasinya pakai obat-obatan. Nah, ayam lehor ini, ayam pedaging ini menjadi ayam yang benar-benar sehat. Begitupun telurnya. Seperti itu. Kedepannya kita akan mempionirkan itu, insya Allah. Jadi itu semuanya sudah terbukti. Saya sudah mulai dashboard dan sudah mulai pada panen, sudah dicekkan di lab, semuanya sudah oke. Insya Allah nanti tinggal kita arahkan ke semuanya. Bahkan mungkin bisa dilakukan di Jakarta. Saya yakin tadi saya sudah mulai ngobrol sama teman-teman yang di Jakarta kayak Cici ini, itu sangat memungkinkan. Jadi city farming nanti. Insya Allah seperti itu. Dan saya sangat optimis untuk itu semua. Bismillah. Ya, saya usul itu kecil-kecilan, tapi untuk ini outlet gitu, ya, farming outlet lah gitu. Jadi kita nanti memberdayakan ekonomi dari bawah sampai ke atas, dari supplier sampai ke customer, jadi petani sampai ke customer konsumen. Jadi saya kasih semuanya sampai sebumi-buminya, customer kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu memang tugas kita semua sebagai khalifah ya. Nah, nanti ke depannya insya Allah kita nggak cuma berbisnis, uangnya adalah efek samping, tapi pahalanya juga mengalir. Ya, kita cukup dulu dengan berapa pertanyaannya, jualan. Nih ada beras pasalnya di bawah substansi yang premium. Nah, ini premium di end usernya 64.000 ya. Nah, nanti kalau di kita berapa nih? Nah, ini dari ekonomi saya juga masih sedikit. Ini nanti ngobrol lagi mereka beda di sini. Sekarang yang ada di sini yang mau ikut jadi bagus berasnya dari
masih di foto. Nah, Mas Arya baik. Bu Ella dan jangan sekali Bu Ella. Bisa kirim. Kalau dari sini langsung sih baru sekali ya Mas. Sekali ya. Ini berapa pack waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah 25 atau 25 pack tuh. Bu Ella sudah 25 pack. Enak nggak rasanya? Jadi saya tak banget. Enak ya. Ada lagi nanti. Oke baik. Dan Bu ini ada lagi yang tanya. Tadi udah dicek sama William sama putrinya. Kita mungkin break dulu dan pengen langsung nanti setelah kita sholat asar, ibu silakan sholat asarnya di sini. Oleh nanti kita kamar mandi di sini, toiletnya bawa bayi kita ke masjid dulu. Setelah asar kita langsung sesi yang kedua dengan Mas Arya dengan digital marketingnya ya. Oke ya, itu kita tanya Mas Arya. Jadi terima kasih banyak. Masya Allah, ini senang banget juga. Baik, dari saya terima kasih dan dari Pak Indri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pertama buat Bu Indri dan Pak Ian ya. Pak Ian, Pak Ian, Ustaz Ian gitu ya. STY gitu. Selamat, kita akan break dulu sebentar ya. Asal lagi ya? Udah azan, Udah azan ya. tadi ada sedikit yang belum dapat. Yang belum dapat makan nanti ada masih ya. Bisa dari belakang nanti bisa makan dulu ya. Insyaallah minumnya ada dan boleh lihat-lihat dulu ya sambil break, lihat dulu produk kita. Jadi gini, tadi kalau kata Pak Haji Rudi sama Pak Rahmat pangan, papan, kemudian kesehatan, ya kan, kesehatan gitu ya. Kalau dulu ada pendidikan, ya, tapi pendidikan sempat terjun bebas ya selama pandemi luar biasa gitu ya, pendidikan, gitu ya. Karena orang tua juga mengalami harus memenuhi 4 hal itu dulu di masa pandemi, ya, pangan, gitu ya, selama pandemi gitu ya, akhirnya berdampak pada pendidikan, ya, selama maksudnya ya. Dan insya Allah kenapa jadi ini hadir untuk memenuhi 4 kriteria itu ya, dan itu produknya ada di sini semua ya. Jadi Jackfood ya, Payan ya dengan tim gitu ya, kita mencoba memberikan solusi ya bagi masyarakat, pertama masyarakat di sekitar sini, kemudian kita Jabodetabek ya, kita kembangkan, kemudian nanti Jawa Barat gitu ya, dan yang lainnya insya Allah ya, kita berkembang ya. Ya mungkin dari di sini ada berapa orang nih? Ada 10 ya, ada 10 ya. Kemudian ada ribuan malaikat juga ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya namanya ya, masukan yang lebih utama yang membantu kita untuk kalau kita berpikir usaha bisnis itu mungkin kita sendiri salah ya. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, insya Allah bantuan kita, masukan kita, kesalahan kita sebenarnya itu bukan hanya diri kita, hanya bukan teman-teman kita, tapi para malaikat yang insya Allah membuka hati para kesalahan kita insya Allah ya. Oke, kita akan break dulu, insya Allah kita akan kembali. Jadi jangan kemana-mana gitu ya, jangan kemana-mana karena itu sebenarnya kita penting banget gitu ya. Kalau pergi ya udah kehilangan ya. Inti utama dari kita seminar tadi digital marketingnya belum gitu ya. Insya Allah kita akan sharing pembuka ya, pembuka. Jadi kalau kita lengkap akan cukup sehari gitu ya. Mau berapa hari? 2 hari? Minat di sini gitu ya. Sanggup 2 hari? Sehari? Sanggup Pak? Bu, saya nggak sanggup. Oke, kita tutup dulu ya. Biar kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dulu boleh nanti diutus boleh sholat di situ ya. Dan kembali di sana, soal bapak nanti kita kondisi ada di sini di depan, masalah ya. Makan dulu. Boleh kalau mau makan boleh. Sebenarnya di sini juga bersih ya, karena kita cuci tangannya bisa di luar ada wastafel. Nggak boleh sama kain. Apa namanya? Nggak boleh sama kain. Pakai kain. Nggak boleh. Sebentar. Di sini